Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pengajian kita malam hari ini ada satu permasalahan penting yang perlu sekali kita tahu, perlu untuk tahu, terutama untuk kelanjutan ketika kita belajar ilmu fikih, ketika kita mendengar ulama, ada hal-hal yang penting perlu kita tahu. Perlu untuk tahu berembe sejarah awalnya Imam Syafi'i, piran awal bermazhab. Bukan perlu untuk tahu, sehingga ketika ya lamun terbaca kitab ndek tertinggal tapo kitab ni terbaca sampean, kitab ni terbaca sampean, lagu dia tahu berembik judul asal usul, dan itu memang penting sekali dipelajari ya. Nah, jadi ceritaan dulu santai berembe awal kisah, sehingga Imam Syafi'i nu karang kitab aran al-um nu perlu tahu juga kembena, karena proses nu ndek napa semula langsung karang kitab ndek napa menu tentu ada kejadian di masyarakat. Nah, jari nane kan kerang terdengar deh arak kena ikut sunnah berembe terjadi perdebatan. Itu perdebatan sak menono 1300 tahun lek zaman Syafi'i, Imam Syafi'i kan mulai. Nah, lai ara-aran ahlul kalam, ara-aran ahlul ra'i. Saaran ahlul kalam nu kuasaina Al-Qur'an plus hadis. Yaran ahlul kalam. Saaran ahlul ra'i ni kuasai Al-Qur'an dalil akli dah. Nah, ara sak kuat berpegang si dalil nakli, intina apapun jak tergawe bilang jelu mbe hadis nu, mbe ayat ne pekel dengan nu. Iaran ahlul kalam. Nah, lagu arak sa ahlul ra'yi. Ya timanja arak hadis nu, kita julu berembe proses kejadian. Nah, kan? Nah, dia mainkan juga dalil akli. Nah, terjadi itu. Terus terjadi perdebatan. Ya ampun, arak sak kadu hadis-hadis mutawatir doang. Arak sak sampai berdebat. Laun ente kan orang Arab, lahir di Arab, Al-Quran turun bahasa Arab pokok. Nah, berbeda namun Arab dengan gawe salah, terus melanggar Al-Quran undang jamate, kan sesuai kan ayat. Nah, kan? Iyalah jadi perdebatan. Nah, sehingga ada bagaimana cara solusi. Disinilah mulai ahlul ra'yi itu berpikir. Berembe tentang nane kan ada ndak sok dengan tematik turutan lombok buat dalil searah no kan otomatis hukum itu jatuh tanpa ada kompromi. Nah, mainlah dalil akli. Kemudian ketika Imam Syafi'i mengarang kitab, ya kenal taran kitab al-um. Nah, lamun tuh sebut taran kitab al-um dong baca ya. Ndak sebut doang. Ndeh baca. Maksud mana? Proses kejadian perdebatan Imam Syafi'i nu bis ceritaan le kitab nu. Ne si hadapi mane ni terkena, ne musuhku mane ni kelawan, ne ni nimbal, cerita tu nu. Sehingga ketika kita menghadapi sesuatu laun tahu tu ni tenimbal. Karena Imam Syafi'i ngajahan mulai sabnu. Ndeh. Nah, kemudian setelah
Imam Syafi'i mengarang kitab lalu beliau mengarang kitab usul fikih aran Ar-Risalah. Nah, yang Anda pelajari itu asal pertama kalinya itu dari Ar-Risalah. Ketika karang kitab fikih aran Ar-Risalah ne langan berdalil menentan langan boyak-boyak cara beristimbat. Lalu tentu luwe banyak protes mbengkan bait berembe model kan meno. Nah, terjadi satu perdebatan. Maka beliau langsung mengarang kitab nama arana Jima'ul Ilmi. Ada tertahu berembe entan dengan berilmu, berembe dengan entan tuntut ilmu, embe hataparan ilmu. Nah, kemudian di situ nanti das lek kitab Jima'ul Ilmi lek tunut tercampur arak tentang an-nahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam berembe entan Nabi ngelarang lah. Nanu terjelasan berembe proses Imam Syafi'i lah berajah ilmu. Nah, kemudian qala Muhammad bin Idris. Apa kata beliau ini? Ya. Summa tafarraqa ahlul kalam fi tasbitil khabar an Rasulullah SAW. Kemudian terjadi perpecahan baru terjadi perpecahan ahlul kalam kanca ahlul ra'yi. Beda mazhab. Ya, perpecahan pendapat. Karena ini terjadi. Arak khusus pokok itu lah mundik pelajak Al-Quran wa sunnah kamu memang terjadi pada masa itu juga. Nah, apa ungkat ini? Tafarruqan mutabayinan. Artin benar-benar terjadi perpecahan lek masa Imam Syafi'i arak fanatik berbagai macam. Nah, ketika terjadi seperti itu, lalu di dalam perpecahan, dua perpecahan timbul perpecahan. Misal, seke ndek perlu lek sunnah, seke ndek perlu lek ahli ra'yi. Ia milun pecah Tentu napa ndek? Ya kan? Ada pro itu, aku ndek kak pro Ndek kak pro masih bedoin pendapat mesa. Iya Nah, kemudian patafarraqa gairuhum mimman nasabathul ammatu ilal fiqh kepada fikih pihi tafarruqan. Terjadi marong kasa baru. Ada sak pro fikih, arak sak pro sunnah, arak sak pro ra'yi, ahli ra'yi beda-beda kan? Biasa kali gubuk penuh terjadi perbedaan pendapat. Nah, lalu ada wa amma ba'duhum, ada sebagian di antara mereka. Ingatan ba'duhum, ingatan faqad aktsaru minat taklid. Yelwean bertaklid. Ngaji den mele, pro sunnah den mele, arak na pendek. Faqad aksaru ba'duhum, kebanyakan di antara mereka minat taklid. Ya, demen bertaklid. Apa tujuannya? Kenapa dia seperti itu? Wa takhfif minan nazar. Yaitu belajar. Adik kusanda repot meringankan diri dari belajar. Lalu kenapa? Wal goflati. Jabot, indeng kenjak. Goflah, Kemudian wal istijalu birriasah. Ya gopoh milih terkenal. Ya milih yang jadi julu doang. Karena lamun berajah kalau ngonek napun jadi ustaz. Berembe. Nane berembe kentan turut dengan adik karu jadi dengan atas. Ia kena berriasah, ada yang jadi pemimpin le apa-apa. Ya gopoh istijal. Wal istijalu minar riasah. Ya terjadi apa pendek Kan? Itu kebanyakan mereka tidak paham dalil, jak terkena ngerti le ilmu kalam Al-Quran as-Sunnah, jak terkena ngerti le ahlul ra'yin ia taklid berembentan nurut pokok insan dak berajah
kan? Kan harus jadi. Nahin berembentan tantan dengan sin turutkan menu paran-paran bagus no. Yes, in praktek lalu tampil. Ndek pendek. Ndek. Nah, maka apa kata Imam Syafi'i? Ndek. Asy-Syafi'i ya bataklid. Imam Syafi'i no paling demen bertaklid. Ingat deh. Imam Syafi'i no paling demen bertaklid deh. Wayanha anhu ahlal ilmi. Sangat melarang ahli ilmu itu bertaklid. Ini makanya Anda belajar. Adik tendak bertaklid, adik tendak gopoh milih terkenal, adik tendak jadi dengan nepo beraja. Nah, jelas? Berembe. Imam Syafi'i yang mengatakan melarang orang bertaklid. Angkatlah muntuah tokol merasaan ni engkah bertaklid, hukum taklid entelang. Kan ndek tenurut. Nah, sehingga apa? Apa yang kata Imam Syafi'i deh? Wayan didu mimman takli mimma yaklidu deh wayadun nazar wal istidlal. Orang Imam Syafi'i itu menyuruh mementangkan orang yang bertaklid itu agar dia mencari, belajar dan cari dalil. Apapun yang ingin Anda amalkan itu, apa yang ingin Anda kerjakan, pertama pelajari dulu. Lalu boyak dalil. Yen tanjuran, deh. Oleh karena apa kata walizalika yaqulu tilmizuhu Al-Muzani. Maka apa kata Imam Al-Muzani mengatakan, menceritakan tentang apa kata gurunya. Apa katanya? Ikhtasartu hadzal kitab min ilmi Muhammad bin Idris. Aku ikhtisar kitab nih dari ilmunya Muhammad bin Idris. Padahal bareng neturut baik Imam Syafi'i, ya kan? Lagu sin tulis malik ilmu Imam Syafi'i nu sinjarian kitab. Deh, jelas. Apa unin deh? Wa min makna qaulihi, aku memanai ucapannya Imam Syafi'i nu. Apa unin nu? Ucapan la aqarra bihi ala man awradahu ma'a ilamiyatin. Kuatan tulisan teh, deh, agar untuk menyertai agar pengetahuan orang itu bagi yang ingin mengetahuinya. Artinya nak dengan beraja. Deh, ada narak dengan terus menurut berajah elek kitab nu. Lamun dek menurut nurut dengan turun binurun. Taklid layak ne mentan ne kan turun den pegat kan zaman, tetapi tertulis di kitab. Jelas? Ngadem tahu yang sebenarnya, deh. Kenapa? Nahihi an takli, ya, ingatan. Nahihi an taklidihi. Imam Syafi'i sendiri larang murid taklid. Dia nebeng murid taklid. Tulis sunin. Baca. Tulis ndak turutku. Imam Syafi'i ini. Lagu namun itu kan dapat turut. Imam Syafi'i melarang dirinya. Dia nebeng diri tetap. Dia tak pendah. Wa taqlidi ghairuhu. Imam Syafi'i melarang juga mentaklid orang lain. Dia tebeng. Intinya itu suruh beraja. No point itu suruh berah. Terus apa di Imam Syafi'i ini di dalam kitab no Ar-Risalah baru no. Wa bit taqlidi akfalun minan akfalim minhum. Searan tukang taklid no manusia sak ndek kenjak paling ndek kenjak li antara dengan ndek kenjak. Imam Syafi'i ini kena menung ndek itu. Jelas? Nah, Imam Syafi'i kena menung deh. Apa orang kata dia? Wallahu yaghfiru lana wa lahum. Mudah-mudahan ampunan aku di tieu ni. Manusia ndek kenjak no. Kalau Anda mau teliti, kalau Anda mau melihat secara umum, kejadian apa ndek? Semua kebanyakan bertaklid. Nah, jelas? Nah, karena itu ngeros taklid, maka buka kitab itu. Nah, disitulah sekarang harus tahu tingkatan ulama, muratibul ulah. Nah, tingkatan ulama yang mujtahid harus tahu.
Nah, sehingga lamun tah tahu bare tingkatan ulama baru tu mulai berindeng sampai jak turut-turut. Pertama, deh al-ula ara-aran mujtahidun mustaqilun. Ingatan. Mujtahid mustaqil. Ingatan, seperti kal arbaati wa adrabihim. Seperti imam yang empat no. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hamba, wa adrab dan contoh-contoh mereka dengan luwe imam-imam lain, Imam Abu Sufyan As-Sauri, Imam At-Tahawi luwe. Deh. Sekek no, iaran mujtahid mustaqil. Mujtahid mustaqil itu dia tersendiri, engkah narak suhania. Deh. Jadi yang perlu Anda tahu, Imam Syafi'i no suhan Imam Syafi'i searak pengikut. Dia narak Imam Syafi'i kedua. Jelas apa dek? Menuju Imam Malik searak suhani pengikut dia narak Imam Malik kedua. Artinya itu luar biasa. Maka Imam Syafi'i itu dinasabkan dia kepada ilmu. Iya dinasaban. Karena sudah tidak ada orang sekelas yang 4 mazhab itu ke belakang. 4 imam no. Nah, itu namanya mujtahid Sake, deh. Yang kedua, as-saniyah. Nah, mujtahid mutlak muntasib. Mujtahid mutlak kunin teparan muntasib yang dinasabkan, deh. Seperti habaruno kal Muzani, seperti Imam Muzani. Ampun teparan mutlak muntasib karena langsung kance gurun. Imam Muzani langsung berguru jok Imam Syafi'i. Jadi sak berguru langsung jok Imam Malik, sak berguru langsung jok Imam Syafi'i, sak berguru langsung jok Imam Hanafi dan mujtahid mutlak muntasib. Nah, dua deh. Saya kata dulu, at-talisah ashabul wujuh. Namun deh seperti Imam Al-Ghaffal dan Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Karena ashabul wujuh seke jalur kitab, seke jalur ilmu. Misalnya Imam Al-Ghazali jalurnya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Juwaini kan? Demen wahno langsung tiba Imam Ar-Ruyani, kemudian tiba Al-Muzani. Ya, jelas. Langsung tiba Imam Syafi'i ashabul wujuh keseke ya jalur. Sama dengan Imam Al-Ghaffal ini. Meno masih dan ara-aran kharasin sulit deh. Khurasanin ara-aran Iraqiyin deh. Nah, iya kenan ashabul wujuh. Apa itu? Nah, namanya ashabul wujuh. Mujtahid masih deh. Nah, kemudian yang keempat, nah baris hukum cili bawa. Yang keempat, mujtahid al-fatwa. Mujtahidul fatwa. Mujtahid fatwa. Saya no seperti Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Nah, ingatan. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Sak kelima, sana nizarun fi tarjihi makhtalafa fihi syaikhon. Nah, tingkatan ulama sak kelima itu nanti dilihat tugasnya ulama sak tingkatan kelima ni deh selapu kitab-kitab ilmu fikih itu dia pelajari. Selapu imam. Lalu sintarjih. Mampu tarjih kitab-kitabnya. Arak contoh saya. Contoh seperti Imam Asnawi. Tingkatan yang ke-6 kan luentie situn 6. Deh. Yang ke-6 hamlatu fikhi. Deh, hamlatu fikhi. Artinya yang memiliki kandungan fikih. Nah, ini banyak. Deh, yang menguasai ulama yang menguasai fikih. Wa muratibuhum mukhtalifatun. Tingkatan mereka itu bermacam-macam. Deh, bermacam-macam. Fal a'luna yaltahiquna bi ahlil martabatil khamisah. Nah, paling tinggi tingkatannya, paling tinggi tingkatannya yang sampai kepada yang khamisah nih baru nomor 5. Ingatan, Waqad nasu ala annal muratiba al-arba,
Nah, kemudian sungguh mereka memberikan nasnya atas susunan yang empat. Nah, yang empat maksudnya. Nah, sak kedua, sak ketelu, sak keempat, sak kelima, ya kena sak keempat ya. Susunan yang empat, deh di bawah mujtahid mustakil dia. Mujtahid mutlak, mujtahid ashabul wujuh, mujtahid fatwa, artinya ashabul mujtahid mazhab pun paran, deh. Nah, sak empat tingkatan dia. Nane terjelasan dia deh. Nane al awalu yang pertama baru nu empat mazhab nu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi nu ya juzu taklidahum. Nah, itu yang boleh ditaklid. Jelas apa pendek? Boleh mentaklid mereka. Wa ammal akhiratani, ada pun yang kedua akhir. Deh, sak kelima di sak keenam. Ya kenan, yang kedua akhir. Sak kelima di sak keenam. Deh. Apanya yang boleh ditaklid? Ingatan, pal ijma'ul fi'li min zamanihim ilal an. Perilaku doang baru ditaklid. Jelas? Nah, jari namun sanu amun tegita iya pun kena pa'ala subuki. Jelas? Yang dilakukannya yang boleh ditaklid. Kalau Anda tidak melihatnya tidak boleh. Jelas apa pendek? Wal akhiratani. Nah, deh. Lalu hasibal ma'rufu fi kutubihim. Cukup kita mengenal dari kitab-kitab mereka saja. Jadi kitab doang situ baca, sanu lagu ndek. Taklid tongkat, jelas apa pendek nih? Hah? Kitabnya aja kita baca tapi tidak kita taklid perilakunya kalau kita tidak lihat. Jelas? Iya, walaupun dia melakukannya, kitabnya yang kita baca. Ada ndak baris sok-sok marang kasabaru, ndeh? Cukup ma'ruf dikenal itu dari kitab, min kutubihim dari kitab-kitab mereka. Ini pendapat beliau, ini pendapat beliau, ini pendapat beliau, tapi tidak bisa ditaklid. Jelas apa ndek? Ndek tegawe. Maka Pak Ala Subuki ini dalam kitab Fathul Mu'in itu artinya diceritakan di dalam kitabnya. Nah, lalu beliau ini langsung melihat pada beliau melakukannya. Jelas apa ndek? Apabila langsung kita gawe. Lamun ndek cukup baca kitabnya, mengenal hukumnya di dalam kitab mereka. Jelas apa ndek? Zakarahu fi matlabil aiqas. Nah, dia arak kitab nara matlab aiqas. Bes nuah baca hati. Nah, berembin tanah nih kita dia in qadarul mujtahidunin. Jelas? Aran. Nah, in qadarul mujtahidu ala tarjih dunal istimbat bahwa mujtahidul fatwa meninteparan lamun mampu ingatan lamun mampu berijtihad mampu mentarjih kitab Imam Asnawi habaruno ndeh maka itu namanya mujtahid mujtahid fatwa lamun mampu mentarjih mari cerita baru bis sin tarjih lafu kitab-kitab nu taheklah tingkatan dengan abaru nu jadi mujtahid arti setingkat Imam Rafi'i baru bisa ditak ya pendek. Nah, wa in qadaru alal istimbat min qawaidi imami. Nah, lamun mampu istimbat lagu dasar-dasar empat mazhab sabaru dasar imamnya ya apakah Syafi'i atau ndeh atau Imam Malik ndeh bahwa mujtahidul mazhab pun intiparan. Iaran mujtahid tetap kita bermazhab Syafi'i karena kita mengikuti beliau walaupun turut beliau ulama ini tapi mazhab kita adalah mazhab Syafi'i karena ia menetapkan hukum atas dasar jelas ndeh. Nah, au alal istimbat minal kitabi was sunnah bahwal mutlak. Lagu mampun beristimbat dengan mendatangkan kitab dan sunnah artinya Al-Quran dan hadis besi kuasai sekurang-kurang ingetan 500 hadis dan 500 ayat sekurang-kurang dia kuasai. Nah, itu namanya mujtahid paling tingkat. Jelas ndeh? Jelas kan? Nah, nane penting
Lanjut narak cerita sak baru kisah Imam Syafi'i. Jadi sebelum Imam Syafi'i itu, ingatan, tulis kitab beliau belajar di Irak. Pertama beliau belajar di Madinah, Imam Malik, lalu ke Irak, muridnya Imam Hanafi. Belum ingatan. Nah, ia dan kaul qadim. Nah, jelas? Nah, ya pun dia al-qadimu wal jadidu fi mazhab Syafi'i. Yang kata dia kan? Berembih. Al-qadim wal jadid di dalam mazhab Syafi'i. Apa teparan qadim, apa aran jadid di dalam mazhab Syafi'i? Pedasan dia. Aneh. Qala Nawawi. Berpendapat Imam Nawawi. Apa kata beliau? Wa haitsu aqulul jadidu fal qadimu khilafuhu. Lamun ku kena qadim berarti berselisih ke jadid. Jelas? Lamun kena jadid tunin fal qadimu khilafuhu. Jelas? Kalau saya bilang Imam Nawawi ini lamun ku kena kaul jadid berarti berselisih dengan kaul qadim. Jelas? Jelas pendek? Awil qadimi au pi qaulin qadimun atau lamun ku kena qadim uniku ungkat Imam Nawawi ini pal jadidu khilafuhu, maka berselisih dia dengan jadid. Ndek patuh. Ya beda. Jelas? Paham deh? Sudah bisa dibedakan. Dari sini Anda sudah mampu membedakan bahwa kaul qadim dan kaul jadid itu berbeda. Bahkan berarti itu bukan mazhabnya sendiri. Kaul qadim mazhabnya sendiri, kaul jadid mazhabnya sendiri. Ndek patuh. Walaupun Imam Syafi'i sendiri. Jelas? Tapi itu baru. Lamun kena kaul jadid berarti bukan qadim. Berselisih dia, beda. Ndek? Jelas? Nah, aparan qadim wal qadimu ma qalahu Syafi'i bil Iraq. Ndek? Searan kaul qadim itu apa yang Imam Syafi'i ucapkan ketika beliau di Irak. Jelas? Au qabla intiqalihi ila Misr. Atau sebelum dia berpindah ke Mesir. Artinya masih di, apakah dia masih di Irak atau masih di Mekah? Intinya belum berpindah ke Mesir. Nah. Kemudian wa ashhara rawatahu Ahmad bin Hambal. Nah, masyhur kalau riwayat kaul qadim itu masyhur yang meriwayatkannya pertama siapa? Ahmad bin pertama. Kedua, Imam Az-Za'farani. Ndeh, Az-Za'farani. Saya dah Imam Al-Karabisi. Saya dah Imam Abu Sauri. Nah, lamun tersebut empat imam ni empat imam salah sopo ingatan iaran kaul qadim. Ingatan Imam Ahmad, Imam Az-Za'farani, Imam Al-Karabisi, Imam Abu Saur. Berarti itu kaul beda jurnal dan tahu aran kaul jelas deh. Jadi ketika Imam Syafi'i masih di Irak belum pindah ke Mesir, lalu masyhur riwayat-riwayat Imam Syafi'i itu disebut oleh orang-orang ini. Beliau ini Imam Ahmad bin Hambal, Imam Az-Za'farani, Imam Al-Karabisi, Imam Abu Saur, sebut itu namanya kaul qadim. Ndeh. Wa qad raja'a Syafi'i anhu, artinya Syafi'i itu kembali dari kaul qadim, artinya ndek berpegang nek kaul jelas nak pendek. Ndek ingatan. Jelas? Lalu waqala apa ni Imam Syafi'i dan itu ya? La aj'alu fi halli man rawahu anni. No. Tidak boleh menjadi janganlah aku tidak akan menjadikan fi halli di dalam kebolehan man orang yang rawahu anni meriwayatkannya dariku. Ngerti Mbak Pendek? Aku tidak akan ingatan, aku tidak akan menjadikan pihali pada kebolehannya man orang yang rawahu meriwayatkannya ani dariku. Jelas, deng kanggo dengan sebut ne dari Imam Syafi'i. Ngerti ya pendek nih? Apa sih bingungan?
Ketika ada yang ingin meriwayatkan satu pendapat itu dari kaul qadim, dia tidak boleh menyebut nama Imam Syafi'i. Ya, yang kaul qadim makanya. Nah, jelas. Iya, kena dia ma aj'alu fi halli man rawahu ani. Deh, tidak aku akan menjadikan orang untuk membolehkan orang yang meriwayatkannya dariku. Ngerti? Kan tidak ngerti? Kalau yang sekolah. Jelas? Lalu waqala al-imam la yahillu ad-dal qadim minal mazhab. Tidak boleh menetapkan kaul qadim dari mazhab. Artinya den bau terutama jak mazhab Syafi'i kaul qadim. Jelas apa pendek? Benar? La yahillu ad-dal qadim minal mazhab. Lanjut, waqala al-Mawardi, Imam al-Mawardi. Lamun tersebut aran Imam al-Mawardi, aran Imam al-Hawi, wajib no. Angka lamun teraos Fathul Qarib harus teraos matan takrib Imam Abi Suja. Lamun teraos matan takrib harus disebut nih aran Imam al-Mawardi nih. Ingatan? Pengarang kitab Al-Hawi. Nah, Imam al-Mawardi ini berguru aran Imam al-Ispiraini. Nah, kemudian dia berguru jok Imam Muzani berguru jok Imam Syafi'i. Harus no. Jadi ndaknya napok kitab. Nah, apa pendapat Imam Al-Mawardi? Fi asna'i kitabis sidak ghairu Syafi'i jami'u kutubihil qadimah fil jadid illa sidak. Maksud mana? Jadi semua kitab-kitab di tengah-tengah kitab sidak artinya kitab mahar. Nanti tentang bab mahar. Karena bareng dengan mahar ia jadi kaul qadim. Dengan sak utang mahar jok seninan. Ingatan ia tamu jok kaul qadim. Nah, selapuan kitab-kitab Imam Syafi'i yang qadim itu ada di dalam kitab jadid illa sidak, kecuali sidak. Ingatan. Jadi kaul qadim no selapu no ya ara sak kaul qadim. Sak mau berguru Imam Syafi'i waktu kaul tamat dengan jok kitab al-um kecuali sidak kunin. Artinya bare sidak ni tetap ni kedetan hadis. Jelas? Bare kedetan ti olas luin. Jelas? Fa innahu daraba ala mawadi'i minhu wa zada mawadi'i. Artinya karena kitab sidak ini ara sak berombok contoh-contoh. Nah, ara sak terdepan contoh-contoh nanti ini berubah-ubah. Kekuatan hadisnya. Jelas? Nah, lanjut. Lalu apa al-jadid? Wal jadidu ma qalahu bimisri.